Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cindy Silvianti dengan NIM 1803539. Nah, pada set ini kita akan belajar tentang materi interaksi antar molekul kelas 10 semester 1. Selamat menonton. Kompetensi dasar 3.7. Menghubungkan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat. Yang KD 4.7 menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom, dan molekul dalam menjelaskan sifat-sifat fisik zat di sekitarnya. Tujuan pembelajaran: siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar, memiliki sikap religius, ingin tahu, teliti, disiplin, berpikir kritis dalam melakukan pengamatan, mampu bekerja sama dalam kelompok, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran yang kritik, serta dapat menganalisis jenis-jenis interaksi antar ion, atom, dan molekul, dan hubungannya dengan sifat fisika senyawa, serta dapat menggunakan dan mengaitkan prinsip interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat-sifat fisik zat di sekitar. Gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah gaya aksi di antara molekul-molekul yang menimbulkan tarikan antar molekul dengan berbagai tingkat kekuatan. Gaya antar molekul terdiri dari gaya ion dipol, gaya dipol-dipol, gaya dipol terinduksi, gaya dispersi, dan terakhir, ikatan hidrogen. Nah, amatilah gambar di bawah ini. Pernahkah kalian melihat dan memperhatikan material berupa garam dapur? Jika dimasukkan ke dalam air, apakah garam dapur atau NaCl itu dapat larut? Nah, tuliskan reaksi ionisasi garam dapur di dalam air. Gaya apa saja yang terjadi pada garam saat NaCl larut di dalam air? Nah, selanjutnya, perhatikanlah peristiwa berikut ini. Pada umumnya, zat padat akan terbenam saat dimasukkan ke dalam cairan. Namun, pada video ini menunjukkan bahwa zat padat mengapung di dalam air. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Dan selanjutnya, kenapa pipa air bisa meledak ya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus memahami prinsip interaksi antar molekul. Berikut ulasannya. Yang pertama, gaya ion dipol. Gaya ion dipol adalah gaya yang terjadi saat sebuah ion dan molekul polar yang di dekatnya tarik-menarik satu sama lain, sehingga menghasilkan gaya ion dipol. Contohnya, senyawa ionik larut di dalam air, atau garam yang larut di dalam air. Selanjutnya, gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol adalah gaya yang terjadi di antara molekul-molekul dipol atau molekul polar. Contohnya, antar HCl dengan HCl. Gaya tarik dipol-dipol terjadi antara molekul senyawa polar dan molekul senyawa polar. Nah, bisa dilihat pada contoh di bawah ini, yaitu HF akan berikatan dengan HF. H yang bermuatan positif akan berikatan dengan F yang bermuatan negatif. Oke, selanjutnya, HF itu polar, dan HF satu lagi polar. Maka polar berikatan dengan polar menghasilkan gaya tarik dipol-dipol. Gaya dipol-dipol terinduksi. Gaya dipol-dipol terinduksi terjadi pada suatu molekul polar yang berdekatan dengan molekul nonpolar. Contohnya, terjadi pada interaksi antara HCl dengan Cl2, yang mana HCl merupakan molekul polar dan Cl2 merupakan molekul nonpolar.
Gaya tarik dipol-dipol terinduksi itu sama dengan gaya tarik dipol-dipol terimbas, yang mana terjadi pada molekul senyawa polar dan molekul senyawa nonpolar. Nah, seperti yang ada di contoh itu HF nanti akan berikatan dengan CCl4. Nah, jadi akan terjadi ikatan antara molekul yang bersifat polar dengan molekul yang bersifat polar terimbas. Selanjutnya yaitu gaya dispersi. Gaya dispersi adalah gaya yang terjadi antar molekul netral atau nonpolar. Makin besar massa molekul relatifnya, maka makin besar gaya Londonnya. Nah, bisa dilihat dari gambar yang ada di samping. Gaya dispersi akan terjadi antara molekul netral dengan molekul yang bersifat netral. Selanjutnya yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi pada atom hidrogen dengan atom lain yang memiliki pasangan elektron bebas. Nah, contohnya di sini H dengan O, H dengan N, H dengan F. Nah, contohnya antar molekul H2O, antar molekul NH3, dan antar molekul HF. Nah, ikatan hidrogen ini jauh lebih kuat daripada ikatan van der Waals atau gaya van der Waals, yang mana gaya van der Waals meliputi gaya ion dipol, gaya dipol-dipol, dan gaya dispersi. Selanjutnya yaitu pengaruh gaya antar molekul terhadap sifat fisika. Yang pertama, tarikan dipol-dipol mempengaruhi sifat-sifat fisika senyawa, seperti titik leleh, kalor peleburan, titik didih, kalor penguapan, dan sifat fisik lainnya. Nah, di sini ada beberapa sifat fisika dari senyawa SiH4, pH3, dan H2S. Nah, setiap sifat fisikanya berbeda karena memiliki ikatan yang berbeda-beda. Karena SiH4 nonpolar, maka dia lebih rendah gayanya dibandingkan dengan senyawa yang bersifat polar. Nah, contohnya di sini molekul SiH4 bersifat nonpolar. Molekul H2S memiliki momen dipol 2 kali dari pH3. Nah, itu bisa dilihat dari tabel yang berada di samping. Pada molekul polar, nanti akan terjadi gaya antaraksi yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan molekul nonpolar. Selanjutnya, yaitu pengaruh gaya London terhadap titik didih dan titik leleh. Kekuatan gaya London berbanding lurus dengan titik didih dan titik leleh. Jumlah elektron yang dimiliki oleh suatu molekul akan berbanding lurus dengan massa molekul relatifnya. Dan struktur molekul juga nanti akan mempengaruhi kekuatan gaya London. Semakin luas permukaan sentuh, artinya semakin sedikit cabang dan gaya London akan semakin kuat. Nah, untuk penjabaran yang lebih singkatnya bisa dilihat di tabel yang berada di samping. Oke, selanjutnya pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih dan titik leleh. Untuk pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik leleh ini bisa dilihat pada kurva titik didih senyawa hibrida non-logam. Jadi di sini terlihat bahwa NH3, H2O, dan HF memiliki massa molekul yang lebih kecil, tetapi memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa segolongannya. Hal ini menunjukkan adanya ikatan hidrogen pada molekul NH3, H2O, dan HF. Sedangkan pada molekul hidrida,
di bawahnya tidak terjadi ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian kesimpulan. Yang pertama, jenis-jenis interaksi antar partikel. Jadi partikel di sini ada ion, ada molekul polar, dan ada molekul nonpolar. Apabila ion berikatan dengan ion, nanti akan menghasilkan ikatan ion. Ion dengan molekul polar akan menghasilkan gaya ion dipol, dan ion berikatan dengan molekul nonpolar akan menghasilkan gaya ion dipol terinduksi, dan molekul polar dengan ion menghasilkan gaya ion dipol. Molekul polar dengan polar akan menghasilkan gaya dipol-dipol atau ikatan hidrogen, dan molekul polar dengan molekul nonpolar akan menghasilkan gaya dipol-dipol terinduksi. Nah, selanjutnya molekul nonpolar dengan ion akan menghasilkan gaya ion dipol terinduksi. Dan selanjutnya molekul nonpolar dengan molekul polar akan menghasilkan gaya dipol-dipol terinduksi. Dan untuk molekul nonpolar dan molekul nonpolar akan menghasilkan gaya dispersi London. Nah, selanjutnya yang kedua, contoh jenis-jenis interaksi antar molekul. Kalau misalkan gaya ion dipol, contohnya yaitu NaOH. Yang selanjutnya, ikatan hidrogen itu contohnya H2O dengan H2O. Yang selanjutnya yaitu dipol dengan dipol antara ICl dengan ICl. Selanjutnya HCl dengan HCl. Selanjutnya yaitu ion indus dipol antara Fe2+ dengan O2 atau FeO2. Selanjutnya dipol indus dipol itu antara HCl dengan Cl2, dan dispersion atau gaya London itu terjadi pada F2 antara F dengan F dan F dengan F. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, kekuatan interaksi antar molekul serta faktornya. Yang pertama, kekuatan interaksi atau gaya tarik-menarik antar ion, atom, atau molekul akan mempengaruhi sifat-sifat fisik dari suatu senyawa. Yang kedua, gaya dispersi London itu dipengaruhi oleh massa molekul relatifnya dan bentuk molekul. Yang ketiga, gaya dipol-dipol dipengaruhi oleh momen dipol. Yang keempat, gaya dipol-dipol itu lebih kuat dari gaya London dan gaya dipol terimbas. Yang kelima, ikatan hidrogen jauh lebih kuat dari gaya van der Waals, yang mana gayanya termasuk gaya dipol-dipol, gaya London, dan juga gaya dipol terimbas. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian pertanyaan. Apakah kamu siap? Siap. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama. Unsur dengan nomor atom 7 dapat membentuk ikatan ion dengan unsur yang bernomor. Nah, karena di sini tidak ada kertas dan kita tunjuk saja jawabannya adalah C. Nah, benar. Berarti kita berhak masuk ke soal selanjutnya. Oke, masuk ke soal selanjutnya. Yang kedua, ketika ion NaCl larut di dalam air akan menghasilkan ion Na+ dan Cl- sebagai larutan. Gaya tarik-menarik yang terjadi antara Na+ dan air disebut interaksi. Bukan dipol-dipol, tetapi ion dipol. Coba kita isi C. Nah, jawabannya adalah benar. Baiklah semuanya, mungkin hanya itu saja materi kita. Jika ada salah dan janggal dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.